atau penyederhanaan birokrasi kedua. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Sekretaris Daerah akan memberikan arahan kepada kita semua mengenai esensi dari penyederhanaan birokrasi ini. Untuk itu, kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman kepala organisasi perangkat daerah, teman-teman struktural, fungsional, semuanya yang hadir di sini. Saya ingin menyampaikan kebijakan yang akan kita tempuh. Dan ini merupakan kebijakan nasional yang seluruh pemerintah daerah juga melakukan hal ini. Saya akan share beberapa slide agar dipahami lebih mudah lagi. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua juga akan bisa mendapatkan esensi apa yang akan dijelaskan ini. Yang pertama ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan arahan Presiden dalam penyederhanaan birokrasi. Lalu yang kedua, penyederhanaan birokrasi di Jawa Barat. Dan saat ini kita sudah memasuki, yang akan datang ini memasuki yang fase kedua. Mudah-mudahan fase kedua ini juga sudah selesai, karena memang kita diberikan kesempatan sampai dengan akhir bulan ini. Lalu yang ketiga adalah pengaturan pasca penyederhanaan birokrasi. Baik, kita mulai. Ini adalah arahan Bapak Presiden bahwa kenapa kita lakukan penyederhanaan birokrasi. Jadi penyederhanaan birokrasi ini diperlukan agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel dan lincah. Itu ya esensinya ya. Jadi semakin sederhana, semakin simpel dan lincah. Oleh karena itu kita perlu pengaturan yang pertama adalah pengaturan dari organisasi dan satu lagi adalah pengaturan dari struktural. Jadi penataan struktural ini mau tidak mau harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat arahan dari Bapak Presiden, jadi penyederhanaan eselon ini, eselonisasi ini atau struktural adalah 2 level. Jadi kalau seandainya di organisasi tersebut ada eselon 1, berarti penyederhanaan 2 level artinya adalah eselon 1 dan eselon 2 masih tetap kita pertahankan sebagai struktural, lalu ke bawahnya administrator khususnya atau administrasi khususnya itu semuanya menjadi jabatan fungsional. Ini yang dimaksud dengan sederhana, simpel dan lincah. Nah, apabila di unit organisasi paling tinggi adalah di eselon 2, lalu eselon 2 dan eselon 3 akan kita pertahankan, dan yang di bawahnya, struktural di bawahnya, kita akan alihkan ke jabatan fungsional. Nah, jadi kurang lebih esensinya adalah demikian. Penyederhanaan eselonisasi atau struktural di 2 level saja, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah indikator keberhasilan di dalam penyederhanaan birokrasi. Jadi, teman-teman semua, penyederhanaan birokrasi ini ada 4 yang harus kita capai, dan ini merupakan indikator keberhasilan kita. Yaitu yang pertama adalah terjadi percepatan pelayanan, yang kedua adalah efisiensi dalam pelayanan, dan yang ketiga adalah akurasi dalam pelayanan, dan yang keempat adalah terjadi fleksibilitas dalam bekerja atau agile gitu. Agile ini bisa dalam proses, bisa juga di dalam fleksibilitas dalam bekerja kita. Nah, keempat ini yang ingin kita ukur dan kita akan melakukan evaluasi pasca dari penyederhanaan birokrasi ini, sehingga 4 ukuran ini bisa akan kita capai. Ini adalah ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang tadi juga telah disampaikan di dalam arahan Bapak Presiden. Yang pertama adalah tentu saja terjadi transformasi organisasi. Kurang lebih bahwa transformasi organisasi terjadi penyederhanaan struktur menjadi 2 level. Kemudian perampingan struktur
khususnya di jabatan administrasi. Kalau di dalam unit organisasi tersebut, yang tertinggi adalah di eselon 1. Lalu berikutnya adalah penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Nah, ini yang kita bicarakan. Lalu yang kedua adalah transformasi jabatan. Transformasi jabatan ini meliputi pengalihan jabatan administrasi yang unit organisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang berkesesuaian. Lalu pengembangan jabatan administrasi dan penyetaraan pendapatan. Jadi intinya, apapun nanti yang terjadi penyederhanaan atau terjadi pengalihan dari struktural ke fungsional, yang penting bahwa penyetaraan pendapatan ini juga dilakukan. Yang ketiga adalah transformasi mekanisme kerja. Jadi transformasi mekanisme kerja ini, yang pertama adalah penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik. Dan yang kedua adalah pengembangan sistem kerja berbasis digital. Jadi ini dua hal yang penting di dalam transformasi mekanisme kerja ini. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi penyederhanaan birokrasi Jawa Barat yang telah kita lakukan sampai dengan 31 Desember 2021. Di mana kalau kita melihat Jawa Barat ini masuk ke dalam klaster 3. Jadi persentase pelantikan jabatan fungsional ini kita hanya kurang lebih mencapai 50-70% saja dari target yang harusnya kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi Jawa Barat ini kurang lebih bahwa kalau kita ingin memang menjadi role model nasional, artinya ada 13 provinsi yang telah mendahului kita sebetulnya, yang di klaster 1. Jadi pelantikan jabatan fungsional sudah di atas 90%. Sedangkan Jawa Barat masih di bawah 70%, di atas 50%. Nah, ini sebetulnya yang akan kita selesaikan di dalam fase kedua ini, yang kita akan lakukan di minggu depan. Teman-teman, semua kita lihat di sini, fase 1 kita telah menyelesaikan di level provinsi atau di pemerintah provinsi, kurang lebih ada 343 jabatan fungsional yang telah disetarakan dari struktural ke fungsional. Lalu di kabupaten kota, totalnya ada sekitar 6.991 jabatan fungsional. Jadi kalau kita melihat di sini, total fungsional yang disetarakan dari struktural kemarin per tanggal 31 Desember 2021 di Jawa Barat, baik Pemprov maupun kabupaten kota, totalnya adalah 7.334 jabatan fungsional. Nah, untuk Pemprov sendiri, inilah yang posisinya baru masuk di kurang lebih antara 50-70% dari target. Dan kita masuk dalam klaster 3. Nah, seiring dengan hal tersebut, maka Mendagri mengeluarkan surat edaran kembali yang isinya kurang lebih, yang pertama adalah pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi paling lambat tanggal 31 Desember 2021 namun belum pelantikan, maka dapat dilantik sampai dengan 30 April 2022. Alhamdulillah sebetulnya kita ini sudah masuk di dalam fase pertama dan semuanya sudah dilantik. Jadi poin 1 ini telah kita lakukan. Nah, sekarang poin 2, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi setelah 31 Desember 2021 dapat mengusulkan penyetaraan jabatan administrasi untuk selanjutnya diangkat dalam jabatan fungsional dan dilantik sampai dengan 30 Mei 2022. Nah, ini yang akan kita lakukan di poin 2 ini. Jadi kita ingin mengejar yang mana kita tadinya di klaster 3, yang mana kita hanya mencapai 50-70% dari target secara nasional gitu ya, yang dicanangkan secara nasional, maka sampai dengan akhir atau 30 Mei 2022 ini kita diberikan kesempatan. Nah, yang poin 3 adalah hal yang penting juga. Jadi, apabila ada pejabat administrasi yang telah diangkat melalui penyetaraan
dalam jabatan fungsional, namun belum memiliki kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan unit kerjanya, dapat dilakukan penyesuaian ke dalam jabatan fungsional sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi ini poinnya adalah, maksudnya yang nomor 3 ini, apabila di dalam keseharian, misalnya Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman ini bekerjanya adalah untuk terkait dengan humas, kehumasan, tetapi jabatan fungsional yang telah ditetapkan kemarin misalnya itu di luar dari kehumasan, katakanlah SDM, analis kepegawaian, maka gitu ya, kita diberikan kesempatan untuk mengoreksi jabatan yang tadinya SDM ini kita masuk ke Pranata Humas itu sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, oleh karena itu seluruh pimpinan kepala OPD mohon dari sekarang menginventarisir sekiranya ada teman-teman yang telah disetarakan menjadi jabatan fungsional, tetapi tidak sesuai dengan keseharian kerjanya. Nah, ini bisa kita pindahkan, bisa kita koreksi, dan waktunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Ini adalah fase kedua yang akan kita lakukan, yang akan kita selesaikan di dalam minggu depan ini. Jadi fase kedua penyederhanaan birokrasi Jawa Barat, kurang lebih adalah menjadi 1.360 jabatan. Jadi yang di tahun 2021 kita 345 jabatan, lalu di tahun 2022 menjadi 1.360 jabatan. Nah, kalau di tahun 2001 kemarin ini kita target dari target yang dicanangkan nasional baru 76%, maka dengan perpindahan 1.360 jabatan menjadi 1.360 jabatan, maka kurang lebih di tahun 2022 ini kita akan melebihi dari target. Dan kita akan masuk di dalam klaster 1 yang menjadi role model nasional, kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua, penyederhanaan birokrasi ini bukan sekedar berapa banyak jumlah yang kita sederhanakan dari jabatan struktural ke fungsional. Tetapi seharusnya ini mencerminkan bahwa birokrasi di Jawa Barat ini akan semakin agile. Jadi semakin agile ini karena dinamika saat ini itu sangat tinggi. Dinamika-dinamika yang kita rasakan, yang terakhir adalah yang masih kita rasakan, misalnya pandemi COVID-19. Dan itu kita lakukan dan kita rasakan bagaimana kita harus menata segala hal, termasuk instrumen-instrumen, mulai dari instrumen bagaimana kita mengatur orang masuk kantor, baik yang bekerja di rumah, yang bekerja di mana saja, gitu ya, atau yang bekerja di kantor, ini kita ubah, termasuk bagaimana sistem penilaian kinerja. Nah, oleh karena itu, pengalihan jabatan menjadi jabatan fungsional 1.360 itu akan bisa merespon kejadian-kejadian yang sifatnya dinamis, dan ini tidak bisa dihindari. Jadi tidak bisa dihindari di negara maju sekalipun, di Singapura ini telah melakukan hal seperti ini sudah sejak lama. Nah, inilah yang Jawa Barat lakukan. Oleh karena itu, sehingga di dalam tabel ini, yang tadinya kita di klaster 3, maka kita akan meningkat masuk di dalam klaster 1, di dalam penyederhanaan birokrasi ini. Dan ini tentu saja merupakan langkah di mana secara nasional selalu Jawa Barat menjadi barometer. Dan kita juga instrumen-instrumen yang harus kita lakukan pun harus diikuti pasca penyederhanaan birokrasi ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana penyederhanaan birokrasi fase 2 di Jawa Barat. Pertama, dari sisi organisasi. Ini contoh bahwa di sekretariat daerah atau di Setda akan terjadi perubahan mulai dari yang paling mendasar, yaitu dari organisasinya. Semula yang sebelah kiri ada kurang lebih 12 biro, dan di bawahnya di biro ini ada 3 kepala bagian atau bagian. Nanti setelah kita lakukan penyederhanaan birokrasi, maka organisasi di sekretariat daerah akan menjadi sebelah kanan.
dari 3 kepala bagian atau 3 dari eselon 3, sebagaimana arahan 2 level yang kita pertahankan, yaitu level sekretaris daerah dan juga kepala biro, maka yang ketiganya kita sederhanakan. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa untuk di level eselon 3 masih tetap harus ada, yaitu yang memegang administrasi, paling tidak penganggaran dan perencanaan di sana. Yaitu kita akan dari 3 kepala bagian lainnya, kita akan sederhanakan dan akan kita pertahankan 1 kepala bagian, namun hanya menyangkut terkait dengan kepala bagian tata usaha saja. Jadi semua kegiatan-kegiatan nanti akan dikelola di kepala bagian tata usaha untuk mendukung yang semuanya setelah kita sederhanakan menjadi jabatan fungsional. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi sekali lagi, bahwa nanti di sekretariat daerah terdapat 1 eselon 2, yaitu kepala bironya, dan 1 eselon 3, yaitu kepala bagian tata usaha yang akan memegang anggaran. Sementara yang lainnya adalah mengerjakan tugas-tugas fungsionalnya. Kedua, untuk di sekretariat DPRD, kurang lebih sama. Nah, tetapi di sekretariat DPRD masih dipertahankan ada kurang lebih 4 eselon 3, yaitu bagian umum dan subbagian tata usaha itu melekat gitu ya di sekretaris DPRD dan fungsinya harus bisa melayani ke bagian-bagian lainnya. Di samping tentu saja bahwa akan melayani dewan itu sendiri. Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Jadi yang semula kita lihat struktur organisasinya sebelah kiri dan nanti akan menjadi yang sebelah kanan ini. Lalu untuk di dinas atau badan, yang tadinya kalau kita lihat di sini, di sekretariat ada 3 sub bagian, maka akan menjadi yang sebelah kanan. Ada sekretaris dan juga dibantu oleh sub bagian tata usaha. Strukturalnya tersisa 1. Sedangkan di bidang-bidang yang tadinya kepala bidang didukung oleh kepala seksi, kepala seksinya semua akan menjadi jabatan fungsional. Dan jabatan fungsional tersebut nanti akan melekat di kepala dinas, tetapi akan ditugaskan sesuai dengan bidang-bidangnya atau tugas-tugas fungsinya. Jadi kita lihat yang semula dan yang menjadinya adalah demikian. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat di sini, dari jabatan-jabatan yang kita setarakan dari struktural ke fungsional, ternyata kurang lebih di fase 1 ini ada sekitar 100 jabatan yang masuk ke dalam jabatan fungsional, arsiparis. Nah, ini yang terbanyak ini. Sedangkan di fase 2 akan bertambah menjadi 488 jabatan untuk jabatan fungsional arsiparis. Jadi ini contoh dampak penyederhanaan birokrasi terhadap jabatan fungsional. Lalu jabatan fungsional yang terbanyak kedua adalah jabatan fungsional analis kebijakan. Di fase 1 ada 84 jabatan, lalu di fase 2 menjadi 274 jabatan. Ini sebagai contoh bahwa ini jenis jabatan fungsional yang paling banyak di Jawa Barat ini. Nah, khusus untuk di fase 2 ada 5 jabatan fungsional yang paling dominan, yaitu yang pertama adalah arsiparis, kemudian yang kedua adalah analis kebijakan, yang ketiga adalah analis SDM aparatur, yang keempat adalah analis keuangan pusat dan daerah, dan yang kelima adalah Pranata Humas. Saya sengaja mengeluarkan ini, artinya bahwa teman-teman di organisasi perangkat daerah atau di dinas yang memiliki fungsi sebagai pembina teknis jabatan fungsional ini agar bersiap. Karena mereka harus bisa mengurus
teman-teman yang sudah masuk di jabatan fungsional ini. Dan ini sudah kita tetapkan dalam peraturan gubernur. Jadi ada keputusan gubernur, dinas atau badan mana yang mengurusi jabatan jenis-jenis jabatan fungsional. Nah, oleh karena itu mohon dari sekarang diantisipasi, misalnya arsiparis. Di fase 2 ini atau di fase 1 dan 2 terdapat penambahan arsiparis menjadi 488 jabatan. Lalu sebagai contoh lainnya adalah jabatan fungsional analis kebijakan. Dari 17 gitu ya, sebelum ada penyederhanaan birokrasi menjadi 84 dan sekarang menjadi 274. Demikian pula yang lain. Jadi argo kita ini sudah jalan dan oleh karena itu teman-teman badan atau dinas yang mengurusi jabatan fungsional ini agar bersiap-siap untuk bisa terus menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan gubernur. Tentu saja bahwa setelah terjadi penyederhanaan ini, maka dilakukan pengaturan pasca penyederhanaan birokrasi. Yang pertama, kita telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang tata hubungan kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Jabar. Jadi ini Pergubnya nomor 181 tahun 2021. Lalu saat ini yang lainnya yang sedang diproses adalah perubahan Pergub tentang mekanisme kerja, kemudian perubahan Pergub tentang pengelolaan kinerja, dan pola karir. Nah, pasti di antara teman-teman semua menanyakan bagaimana dengan pola karir saya nih setelah saya menjadi jabatan fungsional. Saya jamin dan saya yakini bahwa jangan khawatir karena pola karir kita antara fungsional dan struktural sudah tidak ada bedanya saat ini. Kita mengenal pola karir yang diagonal. Jadi manakala pimpinan menghendaki saudara yang tadinya jabatan fungsional untuk masuk struktural, maka sesuai levelnya akan diangkat menjadi struktural. Dan sebaliknya, teman-teman yang di struktural, ketika memang barangkali pengabdian di struktural sudah cukup, maka kembali ke struktural, ke fungsional. Oleh karena itu, bahwa saya menyarankan bahwa teman-teman semua harus mempunyai jabatan rumah. Yang saya bilang berkali-kali jabatan rumah itu adalah jabatan fungsionalnya. Ibaratnya barangkali dosen. Dosen bisa sebagai menteri, bisa sebagai dirjen, sebagai direktur, manakala pengabdiannya sudah cukup, balik lagi ke fungsional dosen. Dan itu bukan sesuatu hal yang aneh, tetapi itu adalah sudah kita lakukan secara biasa. Nah, oleh karena itu di ASN memang, khususnya ASN di luar dosen, kita ini masih barangkali masih asing, gitu ya. Seseorang yang struktural, kemudian pindah ke fungsional, padahal seharusnya mulai dari sekarang kita harus bisa membiasakan. Dan sudah banyak teman-teman yang tadinya fungsional, kemudian dibutuhkan untuk menjadi struktural. Maka diangkat menjadi struktural. Sebagai contoh, barangkali kepala biro organisasi yang bersangkutan dari jabatan fungsional. Tapi karena pimpinan membutuhkan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan untuk sementara diangkat menjadi jabatan struktural. Tapi tidak mustahil besok lusa kalau sudah misinya tercapai, maka yang bersangkutan akan pindah lagi ke fungsional. Nah, inilah yang dimaksud dengan dynamic, agile gitu ya. Dan pola karir kita secara diagonal sudah memungkinkan secara aturan. Nah, kita lihat di sini, ada beberapa kesetaraan, misalnya pejabat pengawas dengan pejabat fungsional ahli pertama, pejabat administrator dengan pejabat fungsional ahli muda, pratama dengan ahli madya, utama dengan JPT madya utama dengan fungsional ahli utama. Dan ini seperti ini sudah biasa. Jadi dari pejabat fungsional ahli muda ada yang langsung dilantik menjadi pejabat administrator. Itu sudah dilakukan. Dan itu sudah saat ini barangkali yang bersangkutan sudah merasa bahwa oke, secara aturan memang sudah memungkinkan dan harusnya sudah menjadi biasa. Nah, inilah barangkali secara karir
antara pejabat fungsional dan struktural akan terjadi seperti ini. Jadi yakin saja bahwa Anda yang pejabat fungsional, yang penting Anda tetap berkinerja yang baik, kemudian potensi Anda terus diasah. Kalau Anda memasuki, kalau di Jawa Barat ini ada 9 box talenta, kalau Anda memasuki ke box 9, artinya jangan khawatir bahwa otomatis box 9 ini sudah masuk di dalam radar tim Baperjakat. Jadi yang bersangkutan tinggal tunggu apakah akan promosi, apakah rotasi, atau apapun juga. Nah, ini sebagai contoh bahwa bagaimana kita telah mengimplementasikan pola karir di Jawa Barat secara diagonal. Yang saya sampaikan tadi, seseorang yang di fungsional, ketika dibutuhkan pimpinan untuk struktural, pindah struktural. Atau dilantik sebagai struktural, dan ini sudah kita lakukan. Dan sebaliknya, ketika yang bersangkutan sudah cukup pengabdian di struktural, kemudian kembali lagi ke fungsional. Jadi kalau saya sarankan bahwa teman-teman di sini adalah punya kesempatan yang sangat baik. Anda sekarang mempunyai 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan baik sebagai jabatan struktural, pejabat struktural maupun fungsional. Tapi fungsional adalah jabatan rumah kita semua. Jadi suatu saat Anda yang tadi saya ceritakan, tidak ada istilah non-job. Karena ketika selesai di struktural, Anda kembali lagi ke fungsional. Itu saja barangkali teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini cukup jelas. Dan tentu saja nanti akan ada dash khusus dengan biro organisasi terkait dengan hal ini. Jadi hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail barangkali nanti akan disampaikan oleh biro organisasi gitu ya, yang mengatur dari sisi organisasi, kemudian perubahan organisasi, transformasi organisasi, lalu transformasi jabatan dari struktural ke fungsional. Kurang lebih demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagus. Masih mute deh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita simak bersama arahan dari Bapak Sekretaris Daerah. Untuk itu mohon untuk dipedomani bersama. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena pada kesempatan kali ini kami tidak membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian acara pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sebelum acara ini kami tutup, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu. Luna Maya membeli terasi ditimbun disimpan dalam plastik. Belum. Aura kasih. Luna Maya sok nyamel. Karo organisasi namanya. Ambalado. Luna Maya ngagoreng jengkol. Sekian acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya tos di-share Azan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya di-share ya. Ya.